Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashahra Rizky Tambalfas dengan NIM 45223060. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul komunikasi interpersonal. Adapun kutipan motivasi, komunikasi adalah kunci hubungan apapun. Lantas, kepercayaan adalah kunci penggenapnya agar awet dan langgeng. Adapun pokok bahasan yang saya akan bahas yaitu: pertama, definisi komunikasi interpersonal. Syarat komunikasi interpersonal, bagan proses komunikasi interpersonal, bentuk komunikasi interpersonal menurut para ahli, proses komunikasi, perbedaan komunikasi interpersonal dan intrapersonal, dan terakhir, contoh komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman, ada yang tahu komunikasi interpersonal itu apa? Komunikasi interpersonal adalah proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, ataupun secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback dalam bentuk verbal dan non-verbal. Selanjutnya, syarat komunikasi interpersonal. Adanya dua orang atau lebih yang saling menyadari kehadirannya. Adanya saling ketergantungan, komunikasi atau fokus interaksi, adanya pertukaran pesan, pesan berbentuk verbal dan non-verbal, relatif tidak berstruktur. Adapun bagan komunikasi interpersonal. Langkah pertama, keinginan berkomunikasi. Yang kedua, echoing oleh komunitor. Yang ketiga, pengiriman pesan. Yang keempat, penerima pesan. Dan yang kelima, decoding oleh komunikasi. Dan yang keenam, umpan balik. Selanjutnya, bentuk komunikasi interpersonal. Yang pertama itu seperti wawancara, rapat, diskusi, belajar kelompok, kegiatan jual beli. Selanjutnya, beberapa pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli, yaitu yang pertama, Joe Ayres. Menurut dia, tidak ada makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai bentuk tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Dan yang kedua, Dean Brandlut. Menurut dia, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat, verbal dan non-verbal, serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak ada proses komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, proses komunikasi interpersonal. De Vito menjelaskan model komunikasi interpersonal secara umum, mengutip dari jurnal Proses Komunikasi Interpersonal bawahan Tuna Ragun Wicara dengan atasannya, yang disebut oleh Immanuel Homala Wijaya. Model ini digunakan untuk proses komunikasi interpersonal. Ada 5 proses komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, sensasi. Sensasi adalah tahap awal proses penerimaan informasi yang diterima oleh alat indera manusia secara manusia. Contohnya, kita mendengar suara dari orang lain. Proses pendengaran ini dimasukkan dalam sensasi. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi merupakan proses mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Dan yang ketiga, persepsi. Persepsi adalah kegiatan memahami informasi yang berupa objek, pesan, peristiwa yang diperoleh. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi merupakan proses mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, persepsi.
Persepsi adalah kegiatan untuk memahami informasi yang berupa objek, pesan, peristiwa yang diperoleh. Selanjutnya, perbedaan komunikasi interpersonal dan intrapersonal adalah: perlu diketahui, jika interpersonal terjadi percakapan antara dua orang atau kelompok kecil, sedangkan komunikasi intrapersonal yaitu diri sendiri adalah komunikasi dari bahasa dan pemikiran dalam diri komunitor. Contohnya, komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berbicara pada diri sendiri. Komunikasi ini penting untuk memahami diri sendiri. Contoh komunikasi interpersonal adalah dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya, pertengkaran antar tetangga, senda garau, kakak serta adik, perbincangan dosen dan mahasiswa saat bimbingan skripsi, dialog antara dokter serta pasien, dan lain sebagainya. Sekian dari materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.